Larilah saja yang cepat dengan membaca doa yang sudah pernah saya kasih, biar dorong tidak mengejarmu. Jelas Mudin, singkat dan mulai panik. Dengan sisa tenaga dan tanpa tanya lagi, Udin langsung berlari secepat-cepatnya menuju rumah Kiai Sofyan yang berada di desa sebelah. Sementara Mudin pergi ke desa sebelah yang lain dengan membawa motornya untuk menjemput anak dan istri Udin. Hawa dingin, rintik hujan, dan suasana gelap malam ia terjang. Kaki Udin yang berlari tanpa alas kaki melaju seperti kesetanan karena rasa takut yang luar biasa. Lecet dan berdarah pada kakinya pun sudah tak ia rasakan lagi. Tak berselang lama, Udin melihat cahaya lampu rumah Kiai Sofyan dari kejauhan. Saat itu ia semakin mempercepat laju larinya. Dari dekat rumah sang Kiai, Udin mulai berteriak, "Kiai, Kiai, Kiai." Kiai Sofyan yang sudah tua mendengar teriakan itu kemudian bangkit dari duduknya di ruang tamu. Ia berjalan pelan menuju depan rumah karena teriakan keras di malam hari dari seseorang di luar. Sampai di depan teras, Kiai Sofyan berdiri seorang diri mencari sumber suara. Meski di kegelapan malam, pandangan beliau masih tajam. Tak lama kemudian Udin berhenti tepat di depannya. "Kiai, tolong saya, tolong saya," pinta Udin dengan menahan nafas tersengal-sengal dan sedikit membungkuk serta kedua tangannya memegangi perutnya. "Walah, kamu Todin, tak kira siapa. Sini, ayo masuk dulu ke rumah. Kenapa kok nangis seperti itu?" tanya Kiai Sofyan sambil memegang kedua bahunya Udin. Udin yang sudah bertemu dengan Kiai, ia langsung bersimpuh di kaki Kiai Sofyan. Dan hanya tangisan sedih dan ketakutan yang diutarakan. Kiai Sofyan sendiri bingung sebenarnya apa yang terjadi. Perlahan Kiai Sofyan mengangkat bahunya dan membangkitkan Udin untuk berdiri. Lalu kemudian mengajak Udin untuk berpindah ke ruang tengah. Beliau mendudukkan serta mendiamkan dahulu sampai tangisannya sedikit mereda dan tenang. Kiai Sofyan dengan tangan keriputnya segera memberikan minuman kepada Udin untuk meredakan dahaga dan rasa takut. Panik bercampur sedih. Kejiwaan Udin di ruang tengah lama-kelamaan mereda dengan perlahan. Tapi Udin hanya tertunduk lesu di samping Kiai Sofyan. Jiwa dan batinnya masih terguncang hebat malam itu. Baju Udin yang sudah basah oleh keringat dan kaki yang sudah lecet penuh darah sudah tak dirasakan lagi. Beberapa menit kemudian kedua wajah mereka terangkat naik. Seketika ada sumber suara di depan. Keheningan mereka pecah saat suara motor 2 tak itu berhenti tepat di depan rumah Kiai Sofyan. Motor yang diparkir Mudin di halaman rumah Kiai Sofyan tak berarah karena terburu-buru. Mudin bersama anak istri Udin berjalan menuju rumah Kiai Sofyan dengan panik dan gelisah. Tapi langkah mereka terhenti di depan pintu ruang tamu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jawab Kyai Sofyan, disertai langkahnya sedikit tertatih keluar dari ruang tengahnya menuju ruang tamu. Sang kiai tua bertubuh ringkih dan berambut putih itu langsung membuka pintu. Ingatannya yang masih tajam mengamati siapa yang datang. Setelah ia tahu bahwa tamunya ialah Mudin dan anak istri Udin, beliau langsung mengajak mereka berkumpul ke ruang tengah. Sang kiai mengajak semua bergabung di ruang tengah untuk melihat kondisi Udin yang sudah memprihatinkan. Situasi rumah Kyai Sofyan yang semakin ramai orang membuat Bunyai Sofyan juga ikut bergabung dengan mereka. Udin yang sudah tenang tapi hanya diam dengan tatapan kosong dan wajahnya pucat layu. Ia masih belum mampu berbicara. Istri dan anaknya mengerumuni Udin dan memeluk kepala keluarga itu yang ketakutan. kenapa kamu, Pak? Tanya istri Udin serta tetesan air mata yang mulai jatuh. Udin hanya tetap diam membisu. Sedang Mudin sendiri langsung menceritakan kejadian yang dialami Udin dari awal sampai akhir secara mendetail. Lalu Mudin yang sebagai kakaknya meminta bantuan kepada Kyai Sofyan untuk membantu Udin yang nyawanya terancam oleh Nyi Blorong. Oh, begitu, Din. Adikmu ini ikut makan hartanya Blorong. Ya, pasti dikejar, Din, terang Kyai Sofyan. Terus bagaimana, Kyai? Tanya Mudin yang mulai bingung. Ya, nanti dibersihkan semuanya, seluruh keluarganya, jawab Kyai Sofyan. Belum selesai pembicaraan di ruang tengah, tiba-tiba ada suara memanggil yang keras dari luar. Dengan suara panggilan yang keras menggelegar dari luar, Udin yang mengenal suara itu semakin meringkuk takut. Jiwanya yang sudah terguncang bertambah ketakutan. Udin yang duduk membenamkan wajahnya di tubuh anak istrinya kembali menangis. Anak istrinya saat itu juga memeluk Udin, dan mereka semua ikut sedih serta meneteskan air mata. Tetapi Kyai Sofyan yang terkenal ramah dan tenang kemudian keluar dari rumah, sedang Mudin mengikutinya di belakang punggung Kyai Sofyan sambil sedikit bersembunyi. Sesampainya di teras rumah, Kyai Sofyan berdiri memandang. Di depan rumahnya sudah ada Nyi Blorong. Jarak antara keduanya tak lebih dari 20 meter. Kali ini Nyi Blorong bersama pengikutnya, yaitu siluman ular dengan jumlah yang sangat banyak. Ular-ular di belakang Nyi Blorong memang sangat aneh bentuknya. Tidak seperti lazimnya ular di dunia nyata. Ada yang berbentuk kepala ular, tetapi mempunyai rambut seperti manusia dan telinga seperti kelelawar. Ada juga telinga serta hidungnya mirip manusia, tetapi kepalanya ular. Karena banyaknya jumlah, sampai tidak bisa menggambarkan satu persatu bentuk para pengikutnya saat itu. Nyi Blorong sendiri malam itu yang sedang berwujud manusia tak sempurna, karena seluruh tubuhnya bersisik ular. Ia berdiri di atas punggung ular yang besar sebagai kendaraannya. Tunggangannya yang berupa ular itu berwarna hitam legam.
bermata merah. Dari remang cahaya yang tersirat dari teras Kiai Sofyan, terlihat jelas Nyi Blorong dengan wajah yang mengerikan sudah dipenuhi kemarahan. Sudah cukup, tidak usah diteruskan. Dia ini santriku, kata Kiai Sofyan dengan mengarah telapak tangannya ke depan rombongan Nyi Blorong. Perlahan Nyi Blorong mundur bersama pasukannya pelan-pelan, sampai akhirnya ia menghilang di telan kegelapan malam. Kiai Sofyan hanya tersenyum melihat kegusaran Nyi Blorong. Mudin yang sedari tadi sembunyi di balik tubuh Kiai Sofyan dibuat heran. Ada apa dengan Kiai Sofyan yang terkenal orang tua dengan keramah tamahannya sampai Nyi Blorong tidak mau berurusan dengan beliau? Mudin yang heran dan makin penasaran masih berdiri di belakangnya Kiai Sofyan, memberanikan diri untuk bertanya. "Kok bisa begitu, Kiai?" tanya Mudin dengan menatap sang Kiai sepuh. Sudah, nggak usah dibahas. Kita urusi Udin saja, jawab Kiai Sofyan. Iya, Kiai, jawab Mudin pelan dan patuh, karena Mudin sendiri tak berani bertanya lebih jauh lagi. Dari menurut beberapa sumber orang yang terdekat dengan Kiai, ketika itu saat Kiai Sofyan masih muda, pernah berurusan dengan Nyi Blorong. Mereka sempat berselisih paham, meskipun pada akhirnya mereka berdua bertarung. Sekian lama pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Kiai Sofyan. Selanjutnya mereka berdua membuat perjanjian bahwa kaum Nyi Blorong beserta pengikutnya tak akan mengganggu keluarga ataupun santrinya Kiai Sofyan. Begitu juga dengan Kiai Sofyan tidak akan mengganggu pekerjaan Nyi Blorong bersama pengikutnya. Mereka berdua kembali ke ruang tengah. Malam itu juga Kiai Sofyan memberikan minum dan doa kepada Udin. Selanjutnya mereka semua diajak ritual bersama Kiai Sofyan untuk membersihkan diri mereka dari tanda-tanda yang sudah disematkan pada semua keluarga Udin sebagai tumbal Nyi Blorong. Malam itu Udin beserta keluarganya tidur di rumah Kiai Sofyan. Mudin sendiri ikut menemani keluarga adiknya. Menjelang subuh sekitar jam 3 dini hari, Udin yang sudah tertidur dengan lelap di ruang tengah tiba-tiba berteriak histeris dengan mata yang masih terpejam. Semua yang berada di rumah itu bangun dan mendatangi Udin. Mereka melihat Udin berteriak dan menangis histeris dalam tidur. "Bangun, Pak, bangun, bangun, ada apa?" tanya istri Udin yang sudah berada di sampingnya. Setelah dibangunkan istrinya, Udin yang terbangun seketika langsung duduk. Mudin yang sudah dari tadi siaga di samping Udin dengan segera memberikan segelas air putih kepadanya. "Diminum dulu, Din." Sehabis minum air putih, kedua mata Udin mulai berkaca-kaca serta bibirnya bergetar. Lalu dengan perlahan ia mulai bercerita. "Aku melihat Sarji dan Retno diikat di rantai kakinya, tangannya, terus lehernya. Kedua orang itu digiring ke selatan melewati jalan besar.
dan menuju sebuah istana. Anak dua itu teriak-teriak minta tolong. Akan tetapi yang mengikat dua orang itu adalah 4 manusia, namun kepalanya ular semua. Dua orang itu dicambuk sama dipukuli memakai gada. Rasanya seperti nyata. Dua anak itu dibawa ke istananya Blorong. Tapi waktu aku mau tarik tangannya Sarji sudah tidak bisa. Terang Udin yang masih duduk dengan meneteskan air mata. Benar Din mimpimu itu. Ya begitu kalau habis ikut pesugihan Nyi Blorong. Ya untungnya kamu bisa selamat. Jelas Kiai Sofyan yang sudah berada di depan Udin. Hanya sedikit yang bisa selamat dari Blorong Din. Kebanyakan tidak akan pernah selamat yang ikut pesugihan Blorong. Tegas Kiai Sofyan lagi. Sudah, cepat kamu sholat malam sekarang. Kamu sudah aman. Itu tadi cuma tanda. Nyatanya temanmu itu sudah masuk ke alamnya Blorong. Jelas Kiai Sofyan. Pagi hari Udin kembali pulang ke rumah. Memang benar kata Kiai Sofyan, saat itu Udin sekeluarga sudah aman. Tapi rumahnya saat pagi hari itu bau amis yang berasal dari rumah almarhum Saji mulai mengganggu. Begitupun kalau menjelang malam. Bau busuk dari belakang rumah Udin berhamburan ke segala arah. Banyak tetangga yang awalnya mengira hanya bangkai tikus atau hewan lain. Tapi anehnya bau ini semakin malam semakin menyebar ke penjuru gang. Dan aroma busuknya semakin kuat. Di sore hari saat Sri memasak di dapur, ia pun sempat melihat bayangan Retno yang sudah menjadi pocong berada di bawah pohon kersem. Awalnya Sri tidak percaya hal demikian. Tapi semenjak meninggalnya Retno, ini ia merasa bisa merasakan kehadirannya temannya. Sri sendiri sering kaget serta ketakutan saat ada suara menyerupai suara Retno yang memanggilnya tiba-tiba. Bahkan ketika anak-anak Udin di sore hari saat bermain di belakang rumah, juga sempat melihat sekelebat bayangan sosok Sarji yang berjalan mondar-mandir. Malam hari itu juga Sri langsung mengadu kepada suaminya akan keadaan yang dirasakan Sri dan anak-anaknya. Semenjak hari itu, kejadian demi kejadian yang menimpa Udin dan keluarganya. Gangguan dari keluarga almarhum Sarji dan Retno semakin meningkat. Seringkali penampakan dan aktivitas yang tidak selayaknya di belakang rumahnya terjadi. Eksistensi Sarji dan Retno membuat Udin serta anak dan istrinya tidak nyaman lagi berada di rumah. Untungnya Nyi Blorong sendiri sudah tidak pernah meneror keluarga Udin lagi. Dengan keadaan yang sudah sedemikian rupa, selang 3 hari kemudian Udin memutuskan untuk menjual rumahnya, meski dengan harga yang agak murah. Saat itu Udin tidak berusaha untuk membersihkan rumahnya karena ada beberapa alasan juga. Yang utama, Udin ingin menghilangkan kenangan yang buruk bersama keluarga Sarji. Lalu ia juga ingin hidup tenang dan membuka lembaran baru di tempat yang baru. Sejak Udin pindah rumah, ia tak lagi berurusan lagi dengan kerabatnya Sarji maupun Retno. Untuk harta kedua orang temannya ini yang menjadi pemuja Blorong dengan cepat habis entah kemana.
Udin pun sudah tidak memperdulikan hal itu lagi, karena sampai saat ini jika terkenang masa lalunya ia akan merasa takut dan sedih. Setelah terjual rumahnya, Udin sendiri pindah ke desa sebelah, tepatnya dekat dengan rumah Kiai Sofyan. Hingga sampai saat ini Udin dan Sri sudah menua. Mereka tetap bekerja seadanya dan bisa hidup dengan tenang. Selama ini juga mereka hidup sederhana serta mengabdikan diri untuk mushola Kiai Sofyan dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.